Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Saya berdoa kiranya kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan menjamah hidup kita hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita bekerja, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita membawa penyembahan kita yang terbaik. Sebab Dia layak ditinggikan. Penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Amin. Mari oleh sebab itu, buka hatimu pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjamah, yang mengalir, memenuhi hidupmu. Bapa, terima kasih. Sempurna perlindungan-Mu buat kami. Ajaib yang Tuhan lakukan, ajaib yang Tuhan buat atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu kami memerlukan Engkau Tuhan. Sebab kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Oh, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari yang memerlukan Tuhan katakan sekali lagi pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh, mari yang memerlukan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Tuhan, sembah Tuhan, sembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Syukurku naikkan bagimu, hormat sembah bagimu. Haleluya. Oh, 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 sembahmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, si biri mi anambo, haleluya. Terima kasih, ku menyembahmu, ku meninggikanmu. Kau raja di atas segala raja. Haleluya. Hibiri anamasu. Haleluya. Ku menyembahmu, ku meninggikanmu Yesus Tuhan. Irapata karabu, syapa papa papa takarana mata karana mapa takarana mo. Hibiri anamasyu. Biarlah ku bawa hatiku, kami bawa penyembahan kami ke altarmu yang kudus, memujimu, menyembah, menyembah, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya nambo sembahmu, sembahmu. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Sembah, 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 sembahmu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan perhatikan, Tuhan lihat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sekali lagi katakan, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya
agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan sekali lagi pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Mari bersama-sama percaya, katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat kasih-Nya. Sekali lagi katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sembahmu, sembahmu, tak henti-hentinya ku menyembahmu, tak henti-hentinya ku menaikkan syukur bagimu. Haleluya. Yesus, glory bagimu, menyembahmu Tuhan. Engkau baik, segala hormat bagimu. Ku naikkan syukur bagimu. Bela pujian pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Ini anamasyu, ibirimu. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu, menyembahmu Tuhan,
menyembahmu. Glory, glory bagimu. Shepe papa papa takaranamu, irapa takarana syaka papa takaranamu, rapa sikibini ranamu, sibini anamasyo. Sembahmu, sembahmu Tuhan, menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Matamu tertuju terus kepada kami. Sempurna yang Bapa lakukan, sempurna yang Bapa buat hidup kami. Dan biarlah kami berkata di hadapan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, nyatakan sekali lagi, Dia membimbingku ke air yang tenang. Percaya, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, nyatakan sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meremehkan itu mempunyai arti yaitu merendahkan, menghina, menganggap enteng atau mengecilkan. Nah, kalau boleh saya katakan begini, siapa yang meremehkan atau siapa yang merendahkan atau siapa yang menghina firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak dalam kehidupan kita terjadi kematian-kematian dalam kehidupan ini. Area kehidupan kita banyak yang mati. Keluarga mati, keuangan mati, bisnis mati, pekerjaan mati, perjodohan kita mati. Karena kenapa? Kita merendahkan kebenaran firman Tuhan, menghina firman Tuhan. Sebab gini, kita banyak tahu kebenaran firman Tuhan, kita banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata begini, bahwa perintah Tuhan itu tidaklah berat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu bahwa lakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi mungkin kalau boleh saya katakan, apalagi kalau yang menyampaikan, yang melepaskan kebenaran firman Tuhan itu adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta atau mungkin seorang aktivis di dalam gereja yang kita tidak sukai, yang kita mungkin benci, yang kita mungkin pernah berselisih paham, atau mungkin kita sudah tahu gelagatnya, sudah tahu kehidupannya, sehingga waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita sudah menolak firman Tuhan itu. Tahukah saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa waktu kita meremehkan, menghina firman Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Nah Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan begini, Tuhan bisa melakukan dengan berbagai cara. Tuhan bisa melakukan siapa saja untuk alatnya, untuk mengingatkan atas kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk menggenapkan rencananya, untuk kehendaknya bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bisa melakukan apa saja. Coba nanti saudara bisa baca kisah antara Biliam. Dia seorang abdi Allah, dia seorang nabi, tetapi dia pernah ditegur oleh binatang yang namanya keledai. Jadi keledainya itu berbicara kepada Biliam untuk menegur daripada nabi yang dipakai oleh Tuhan itu. Dengan kata lain bahwa gini, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk rencananya, untuk kehendaknya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kalau saudara sudah menolak duluan daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta atau mungkin aktivis dalam gereja, kita sudah menolak duluan. Dan saya percaya bahwa gini, tidak ada yang salah daripada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang salah.
Nah oleh sebab itu memang dibutuhkan sebuah kebesaran hati, dibutuhkan hati yang dewasa untuk menerima semua ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saudara menaruh hormat kepada kebenaran firman Tuhan, masa toh selama 45 menit dia berkhotbah atau mungkin 30 menit dia berkhotbah, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan oleh orang tersebut. Nah oleh sebab itu tetaplah hormat kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab waktu kita mulai merendahkan firman Tuhan, kita mulai merendahkan atau mungkin kita meremehkan atau kita mungkin sudah menghina kebenaran firman Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Coba cross check dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada tidak banyak kematian-kematian dalam kehidupan kita. Kita bisa cross check, mungkin kita sedang menolak firman Tuhan, menghina atau mungkin kita merendahkan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan berkata kita akan menanggung akibatnya. Coba perhatikan yang bagian yang B. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah lakukan perintahnya. Amin. Sebab perintah-perintahnya adalah tidaklah berat untuk kita lakukan. Sebab kenapa? Ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang memampukan hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang terus mengingatkan atas kehidupan kita, menguatkan, yang akan terus meneguhkan kehidupan kita untuk kita melakukan perintahnya. Nah saya yakin gini, waktu saudara melakukan perintah Tuhan, kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan makan apa yang dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang dijanjikan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati itu. Kita akan melihat sebuah mujizat-mujizat yang Tuhan akan kerjakan dan lakukan atas kehidupan kita. Kehidupanmu akan diberkati, usahamu akan diberkati, rumah tanggamu akan diberkati waktu engkau melakukan perintahnya dengan ketaatan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin gini, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupanmu. Waktu saudara meremehkan, merendahkan atau menghina firman Tuhan, akan terjadi akibat dalam kehidupan kita. Nah waktu saudara taat kepada perintahnya, saya yakin gini, apa yang dijanjikan juga kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat anugerah, engkau akan melihat kemuliaan, engkau akan melihat yaitu terobosan-terobosan terjadi akan Tuhan lakukan, akan firman Tuhan lakukan atas kehidupan. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa gini, firman Tuhan dia berkuasa, dia dapat mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Oh ya, yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa mencipta, melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa pahami, yang kita batas dalam pemikiran kita. Firman Tuhan yang sanggup mengerjakan, yang sanggup melakukannya itu. Oleh sebab itu taruhlah penghormatan yang tertinggi kepada kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah itu Bapak Ibu. Saya yakin saudara dan saya akan menikmati apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bagikan buat kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami mengingatkan supaya kami menaruh penghormatan yang tertinggi kepada firman-Mu. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Memang daging kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, yang akan memampukan hidup kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan pulihkan, apapun kondisi mereka, apapun sakit mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa secara khusus buat rumah tangga yang ada, yang mulai mengalami yang namanya keretakan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tuhan, hamba berdoa pulihkan segala kutuk perceraian yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang dibangun oleh pekerjaan iblis. Kami runtuhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan
Kami menyerahkan hari ini ke dalam anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami melihat mujizat Tuhan bekerja. Kami akan melihat kemuliaan anugerah-Mu bekerja buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi WA kami di 081 359 741 042. Puji Tuhan, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita.